Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa kita berdoa lagi ya, berdoa dulu maksud saya. Semoga segala hal yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semangat memulai hari aktivitas Anda ya. Oke, dan yang terpenting semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal aku yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Proses inilah yang akan membuat kita semakin berusaha untuk terus menjadi baik, menjadi semakin mulia dan memiliki kepekaan terhadap sesama. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Oke, kita cembreng. Kita akan lihat peluang-peluang dari setiap hari yang akan dijalankan. Semoga segala hal yang terbaik, yang terindah, dan yang termanis. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama adalah Aquarius. 3 koin. Hari ini sudah ada rencana mau meeting, mau menyelesaikan tugas yang sempat tertunda, atau ada pertemuan yang terkait dengan kontrak, perpanjangan kontrak, diskusi tentang kelanjutan dari program-program yang sudah dibahas, atau mungkin hari ini Anda harus memenuhi panggilan untuk sebuah pekerjaan atau diskusi tentang satu persoalan atau penugasan. Nah, semoga saja ini akan berjalan dengan lancar karena di sini kartunya 3 koin. Elemen tanah terkait dengan materi adalah gambaran di mana 2 orang bertransaksi, 1 orang saksi. Nah, harus diperhatikan kalau memang yang disimbolkan saksi itu adalah dokumen, bukti, invoice atau kontrak yang sudah disiapkan, semoga tidak ada yang tertinggal dan semua berjalan dengan lancar ya. Dan buat yang berpasangan, kalau hari ini sama-sama sibuk urusan kerja, urusan bisnis, urusan usaha, urusan organisasi, jangan lupa untuk tetap berkomunikasi ya. Sudah canggih sekarang, ada alat gadget gitu ya. Kalau misalnya Anda tidak sempat untuk pamit atau ngomong tentang sesuatu, telepon dulu, jangan putuskan sesuatu sendiri, karena kalau sudah berpasangan Anda harus bisa saling mendiskusikan, membahasnya biar tetap merasa dihargai ya, jangan one man show katanya. Jadi lebih penting kalau kita itu memutuskan sesuatu setelah sama-sama sepakat. Jadi satu sama lain merasa dipertimbangkan masukan dan sarannya ya. Ini sangat penting supaya tetap terjaga keharmonisan dan komunikasi dalam hubungan Anda dengan pasangan. Untuk yang lajang, kalau ada pihak ketiga yang berusaha mendekatkan Anda dengan seseorang supaya bisa makin dekat, supaya bisa makin akrab, supaya bisa makin lengket satu sama lain, mungkin ada baiknya juga Anda membuka hati atau membuka peluang, kesempatan siapapun untuk menyodorkan niat baiknya. Dengan cara seperti itu justru malah nggak akan repot Anda. Orang yang dekat dengan, yang baik dengan Anda ini sudah tahu kualitas seperti apa yang Anda berikan kesempatan untuk bisa dekat, syarat-syarat seperti apa yang bisa cocok dengan Anda. Mudah-mudahan sukses ya. Tapi buat yang belum mau deketan atau belum mau pacaran, fokus untuk meningkatkan hasil kerja, income, kesuksesan, karir, pergaulan yang makin luas. Nah, ini akan membuat Anda makin percaya diri. Jadi ketika siap menjalin satu hubungan, Anda punya selling point yang nilainya tinggi gitu ya. Dan kalau udah seperti itu biasanya orang malah bangga bisa dekat dengan Anda. Peluang untuk ditolak kecil gitu ya. Oke. Yang berikutnya adalah Pisces. King of Pentacles, Raja Koin. Masih meliputi koin lagi buat Pisces di hari ini, dan semoga saja kalau ada setumpuk tugas, ada setumpuk rencana yang harus direalisasikan, Anda harus tenang, semua terkoordinasi dengan baik, terencana dengan baik, jangan gerasa gerusu.
dan pastikan bahwa Anda sudah menghubungi siapapun yang terkait dalam urusan Anda di hari ini. Dan pastikan kalau simbol Raja Koin ini banyak yang ingin komunikasi dengan Anda, yang ingin bertemu, yang ingin berdiskusi. Semoga urusannya lancar ya. Dan untuk yang berpasangan, ini adalah gambaran kualitas dari sebuah hubungan yang makin meningkat, yang makin berkualitas, dan sepertinya prosesnya akan membuat Anda merasa betul-betul ada sesuatu yang bertambah bertambah bobotnya, rasa cintanya, rasa sayangnya, perhatiannya, kemudian mungkin rasa sayang yang diperhatikan dengan care ya. Misalnya, kamu udah makan belum? Kok nggak makan? Nanti sakit. Atau hal-hal yang terkait dengan situasi dan kondisi Anda. Ini adalah satu berkah ya, kalau pasangan peduli, sayang, dan begitu cinta dengan Anda. Harus direspon juga dengan sesuatu yang seimbang supaya equal, saling gitu ya, saling sayang, saling cinta, saling memperhatikan, saling dukung, saling berdiskusi. Ini menjadi sebuah hubungan yang lama-lama tuh jadi kayaknya asik, seru, nggak ada kesan kenceng, ada yang tegang atau mendominasi. Ini mengalir seperti elemen tanah, dia adem, tenang gitu ya. Semoga ini adalah satu hubungan yang lama-lama punya kuantitas dan kualitas yang luar biasa dan mencapai pada kesejahteraan yang meliputi sebuah hubungan yang makin kuat ya. Dan buat yang lajang, kalau saat ini Anda merasa karir lagi cemerlang, pekerjaan lagi oke, hubungan dengan berbagai pihak lagi bagus, nggak mau diganggu sama urusan cinta-cintaan, ya sudah, berarti Anda harus fokus all out supaya sukses karirnya ya. Dan buat yang merasa lagi banyak yang dekat nih, Anda harus betul-betul jeli mana yang betul-betul akan didekati dan ada progresnya, proses pendekatannya harus ada dan harus jelas. Dimulai dari bagaimana, dimulai dengan cara apa, itu harus elegan. Jangan terkesan Anda memburu gitu ya, atau agresif. Nah, hindarkan hal seperti itu. Semoga pendekatannya berjalan dengan lancar ya. Yang berikutnya adalah Aries. Kita lihat Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Hari ini memulai dengan sukacita, dengan bahagia, dan berharap apa yang mungkin mengesalkan kemarin-marin, yang membuat sedih kemarin-marin, yang membuat pusing tujuh keliling, hari ini berubah. Karena punya semangat, punya rencana yang begitu bagus, punya niat yang begitu besar untuk melakukan sebuah lompatan-lompatan pada sebuah kehidupan. Semoga hari ini menginspirasi Anda untuk lebih fokus lagi, mengubah sesuatu yang masih minus menjadi plus, sesuatu yang masih kurang menjadi lebih gitu ya. Dan ini akan mendewasakan Anda dan menyadari bahwa hidup itu seperti roda, up and down, atas dan bawah. Jadi ketika Anda berada di atas, persiapkan kalau suatu hari situasinya berubah. Jadi Anda menjadi seseorang yang siap dalam kondisi susah maupun senang, dalam kondisi sehat maupun sakit, tapi berdoa terus supaya diberikan kesehatan, diberikan kelonggaran, diberikan kecukupan ya. Dan untuk yang berpasangan, jangan biarkan hubungan Anda up and down. Anda harus bisa menstabilkan, harus bisa membuat kenyamanan yang diciptakan dengan kesadaran. Pasangan jadi nyaman dengan Anda, pasangan merasa beruntung bersama Anda, pasangan merasa diistimewakan oleh Anda. Ini akan membuat hubungan itu jadi berputar dengan indah, bukan menggelundung seperti roda, jadi up and down gitu ya. Tapi kalau dia berputar dengan indah, akan penuh warna dan menjadi satu tempat yang cukup untuk hati yang diliputi cinta bersama orang yang disayangi ya. Untuk yang lajang, kalau saat ini lagi mau beredar dulu, gaul dulu, kenal sana, kenal sini, dinikmati masa lajangnya sampai Anda yakin bertemu dengan orang yang tepat untuk menjadi salah satu kandidat calon pendamping hidup Anda. Tapi kalau sekarang sudah mulai mendekat ya, Anda juga harus memaintain dengan benar, melihat kapan momen yang pas untuk dekat, akrab,
dan melakukan manuver-manuver yang pas supaya dekatnya makin seru ya. Oke, yang berikutnya adalah apa? Coba Taurus. 10 piala elemen air terkait perasaan. Ini adalah gambaran kalau terkait dengan finansial, katanya freedom of financial. Kalau kesehatan, bebas dari rasa lelah, capek, pusing, atau naik asam lambung, itu terbebas ya. Dan ini adalah suasana bahagia, penuh sukacita. Jadi kalau hari ini mulai berkegiatan, beraktivitas, Anda merasa nggak ada beban, semua happy, dikerjakan dengan sukacita, dan merasa setiap step dari waktu yang dikerjakan mendapatkan hasil yang jelas, arahnya jelas, targetnya jelas. Semoga hari ini menyemangati banyak aktivitas Anda ya. Kemudian untuk yang berpasangan, ini gambaran Anda lagi seru-serunya, happy-happynya, dan merasa pasangan sedang terus mensupport segala apa yang Anda harapkan terrealisasi. Dan buat yang lagi bermasalah dengan pasangan, sabar, karena elemen air terkait perasaan. Harus bisa menahan sabar, bisa lebih bijak, bisa mengarahkan hubungan untuk dua arah, sehingga dapat titik temunya untuk menyelesaikan kalau ada sesuatu yang lagi mengganjal di hati ya. Dan untuk yang lajang, kalau Anda hari ini mulai terpikir gara-gara melihat seseorang misalnya, kok happy ya sudah punya seseorang yang menjadi sandaran hati. Nah, jangan sampai Anda kayak terlalu banyak berpikir atau menimbang-nimbang sampai buat dekat aja takut jatuh cinta. Jatuh cinta itu indah loh, jatuh cinta itu seru gitu ya. Namanya juga pernah muda gitu ya. Kalau sekarang udah setengah abad, sudah seru-seruan aja sama suami tercinta. Dan kalau buat yang sekarang ini lagi proses penjajakan, berusahalah terus untuk memaintain komunikasinya, jangan hilang-hilangan, harus terus kalau bisa ya paling lama 2 hari sekali lah, coba kontak-kontaknya itu tetap berlangsung ya, teleponan atau chat di WhatsApp, Line, kan banyak sekarang sarana komunikasi. Jangan cuma seminggu sekali, sebulan sekali, itu mah nggak niat buat pendekatan ya. Jadi kalau bisa, khususnya buat yang laki-laki, jangan kesannya Anda tuh jadi kayak main-main, tapi kalau serius coba dikasih sinyal. Tanya kabarnya, sedang apa, mau kemana, sibuk apa. Banyak kok pertanyaan yang why. Karena kalau why pasti ada jawaban. Kalau sehat ya, iya, kelar gitu. Gimana kabarnya? Nah, kalau dia jawabnya ogahan, sehari baru dijawab, 2 hari baru dijawab, itu berarti mendingan di skip aja. Mungkin tidak terlalu berminat untuk didekati ya. Kecuali ada satu momentum di mana Anda bisa lebih banyak ngobrol, nah itu pendekatannya bisa lebih mudah ketimbang lewat chat. Itu memang kadang-kadang kurang sambung rasa ya. Kecuali ada pertemuan dulu tuh biasanya udah ada cantolan tuh hatinya. Nanti biasanya bisa lebih lancar ya. Oke, yang berikutnya adalah Gemini. Coba Gemini kita lihat. 7 piala. Ada banyak hal yang sedang Anda persiapkan hari ini, tapi karena saking banyaknya Anda pengen bisa ini, bisa nyelesain ini, bisa ketemu ini, bisa nuntasin ini, bisa dapat ini. Pokoknya semuanya lagi jadi obsesi untuk terselesaikan. Tapi sebaiknya Anda fokus satu dulu. Bisa selesai tuntas, baru urusan yang satu lagi. Kalau semuanya mau dikerjakan terobsesi, bisa ini, bisa dapat ini, bisa dapat itu, bisa dapat ini justru malah akan membuat Anda stres sendiri, capek sendiri, kesal sendiri, sehingga nggak dapat apa-apa karena nggak fokus. Nah, mulai fokuskan apa yang menjadi keinginan Anda. Kalau gambaran ini, orang yang terlalu banyak keinginannya, terobsesi ini itu, ono ini inu gitu ya, sampai bingung. Jadi yang mana yang mau dikerjakan? Nah, jangan sampai Anda menyusahkan diri sendiri. Mulai bisa memilah dan memilih mana yang menjadi skala prioritasnya ya, khusus untuk hari ini sebagai pemantik untuk bisa lebih cus gitu. Untuk yang yang berpasangan dulu, berhentilah untuk meminta ini dan itu, memaksa ini dan itu terhadap pasangan yang akhirnya menjadi beban pikiran, yang akhirnya menjadi
tidak nyaman pasangan. Kalau ketemu, aduh ntar dia minta ini, aduh saya belum bisa nyenengin dia ini itu. Nah jangan sampai ya, harus dibicarakan, dibahas dalam suasana yang santai, sehingga setiap keinginan itu adalah bentuk dari keinginan bersama, konsolidasi dari obrolan gitu ya. Bahasanya udah kayak pejabat konsolidasi ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin membeli sesuatu dan mungkin masih belum mencukupi untuk direalisasi, sabar. Yang penting udah didiskusikan dan pasti akan diarahkan bagaimana cara merealisasikan keinginan tersebut. Jadi jangan berkecil hati kalau saat ini mungkin baru sebatas ingin, tapi keinginan itu adalah pemicu atau pemantik dari usaha keras untuk bisa mewujudkan satu mimpi atau obsesi ya. Kemudian untuk yang lajang, kalau bisa cobalah untuk lebih objektif dalam menilai sosok yang akan dekat atau ingin dekat dengan Anda. Jangan sampai terkesima atau terbuai dengan tampilan tampak muka, karena misalnya Anda silau terhadap penampilan, wah dia bawanya apa, penampilannya gimana, pembicaraannya bagaimana, ini tampak luar. Jangan sampai Anda tertipu, karena ternyata kalau Anda hanya melihat tampak luar itu bisa saja palsu ya. Lebih baik pendekatannya berdasarkan ketulusan hati, ingin dekat, ingin akrab karena karakter dan pribadinya, bukan karena apa yang ada di bawah dan meliputi luarnya. Ini akan terjebak dan Anda akan bisa menyesal. Ternyata apa yang ada di dalam diri seseorang tersebut tidak semenarik dari apa yang ditampilkan. Jangan sampai seperti itu ya. Dan kalau sekarang ini Anda sedang bergaul dengan banyak orang, dengan banyak komunitas, harus mampu menyeleksi dengan ketajaman rasa. Jangan sampai terbawa dalam satu arus pergaulan yang justru malah membuat Anda terjerumus ke dalam hubungan atau kondisi pertemanan yang salah ya. Oke, ya adalah Cancer. Coba saya lihat Cancer. Hop. The European atau pendeta. Ini merupakan pesan lagi ya secara spiritual. Sepertinya memang lebih sering mendapatkan message untuk hidup lebih berkualitas lagi, diisi dengan kesadaran batin, kesadaran spiritual, supaya apa yang dilakukan membuat batin tenang, percaya diri, dan yakin apa yang dilakukan on the track. Jadi terhindar dari segala gangguan, godaan yang tidak diharapkan ya. Buat yang berpasangan, yakinlah bahwa dalam hubungan memang harus teguh, kukuh, kuat dalam memegang komitmen supaya tidak ada faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya hati, lemahnya kekuatan ikrar cinta suci. Jadi kalau Anda sudah betul-betul memegang keyakinan tersebut, maka insya Allah cinta itu akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Buat yang lajang, berdoalah selalu untuk bisa dipertemukan dengan orang yang menjadi soulmate Anda kelak. Jadi bukan sekedar cinta-cintaan, tapi memang ditakdirkan untuk menyatu dalam ikatan cinta, ikatan batin, ikatan satu kehidupan yang setiap waktunya akan menjadi berkah dan semakin meningkat kualitasnya. Kalau yang belum, sabar, dalam ikhtiar, gaungkan doa, insya Allah jalannya makin terbuka ya. Yang berikutnya adalah Virgo. Coba kita lihat. Virgo lagi, langsung marah Virgo. Leo, Queen of Wands, Ratu Tongkat, semangat. Sesuatu yang menyemangati, yang membuktikan bahwa Leo kalau sudah mengiyakan sesuatu, dia akan dengan tekad bulatnya melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan intuisi, ketajaman, rasa yang dimiliki untuk menjalankan segala sesuatu dengan sepenuh hati dan benar-benar bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan, untuk membuktikan bahwa orang yang memberi kepercayaan tidak salah tepat ya, tidak salah orang gitu. Dan buat yang berpasangan, ini adalah gambaran di mana seseorang betul-betul merasa tenang, merasa yakin, dan merasa dapat menjalankan komitmen yang ditetapkan sebagai sesuatu yang
memberi semangat, gairah cinta, gairah untuk terus bersama dan membuktikan bahwa apa yang diyakini akan terus bergulir sesuai dengan arahan hatinya, arahan pikirannya, menyemangati dan membawa gairah dalam sebuah hubungan, bahwa dia akan memastikan yang diyakini akan dijalani sepenuh hati ya. Dan buat yang lajang, kalau Anda sedang di luar ada kucing berantem ya, dan jika Anda yakin bahwa saat ini Anda lebih fokus kepada apa yang sedang menjadi tanggung jawab besar Anda, sedang ingin meningkatkan kualitas hidup, kualitas pekerjaan, karir yang sedang menanjak, mungkin waktu untuk memikirkan cinta belum ada ruang kosongnya. Nggak apa-apa, terus saja fokus dulu di sana. Kalau memang sekarang waktunya atau masanya Anda masih berkutat di seputar itu. Tapi buat yang sedang berproses dalam masa penjajakan, masa mengisi kedekatan waktu dengan seseorang, maka tunjukkan keseriusan Anda ya. Kalau yang masih sekedar kenal-kenal, ya semoga Anda mampu menyaringnya supaya bisa pas ya, bahwa Anda dengan dia memang cocok dan tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan jika nanti menyatu dalam satu ikatan cinta ya. Oke, yang berikutnya adalah Virgo. Coba kita lihat Virgo. Virgo. As koin, elemen tanah, mewakili materi, mewakili unsur yang menenangkan, meneduhkan, sesuatu yang akan membuat Anda meningkat kualitasnya. Dan kalau terkait dengan materi, ada rezeki yang dihadirkan atau rezeki yang sudah menjadi sesuatu yang disiapkan Tuhan, asalkan kita mau bergerak, mau menjemputnya, mau bekerja keras, mau membuktikan bahwa Anda akan mendapatkan sesuatu yang menjadi bukti bahwa Anda memenangkan hidup yang Anda jalani, Anda memenangkan atau mendapatkan target yang Anda harapkan. Semoga ini memberi support yang besar terhadap aktivitas Anda di hari ini untuk tetap bersemangat, untuk tetap berjuang dan berusaha merealisasikan apa yang Anda targetkan di hari ini ya. Buat yang berpasangan, support besar, dukungan besar, perhatian besar dari Anda untuk orang yang disayangi ternyata punya makna yang istimewa, makna yang khusus. Tidak akan ada yang sia-sia dari perjuangan Anda untuk membuat hubungan ini menjadi semakin berkualitas ya. Dan untuk yang lajang, kalau saat ini Anda seperti mendapatkan kesempatan, peluang untuk bisa terus berkarya, bekerja, berusaha, berbisnis, maka fokuskan saja ke ke arah atau ke tujuan yang memang sedang menjadi target Anda. Kalau belum sempat untuk bisa dekat dengan seseorang, ya nggak apa-apa, mungkin belum waktunya. Tapi kalau yang sedang seperti sedang ada kesempatan untuk dekat, untuk berkenalan dengan seseorang, untuk bisa berkomunikasi dengan seseorang yang rasanya kok pas, ada setruman gitu ya, Anda harus luangkan waktu, lebih sering bicara dengan dia, lebih sering diskusi, lebih sering sharing. Siapa tahu dari situ proses dekatnya jauh lebih mudah dan satu sama lain akan merasa cocok gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah Libra. Ace of Swords, ini as pedang, terkait dengan pikiran, kecerdasan, kemampuan mengelola kehidupan dengan strategi yang jitu, strategi yang matang. Semoga hari ini Anda memenangkan dari setiap aktivitas yang dikerjakan, Anda mendapatkan hasil yang diharapkan, Anda melewati proses yang Anda harapkan dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Jadi kalau hari ini ada rencana meeting, ada rencana menyelesaikan satu kontrak kerja, melaksanakan satu decision tentang sebuah hal yang besar, atau hari ini harus menyerahkan ide-ide yang ditunggu sebagai buah pikiran Anda dalam bidang kreatif misalnya. Semoga semangat hari ini dan membuktikan bahwa Anda memang yang terbaik dan Anda bisa dikatakan sebagai
pemenang dari apa yang diupayakan di hari ini gitu ya. Dan buat yang berpasangan, buktikan bahwa Anda mampu mempertahankan cinta, mampu merebut hatinya, mampu memperjuangkan apa yang sudah dibangun dengan segenap hati dan pikiran untuk membuktikan bahwa cinta Anda itu utuh, gak peang-peang gitu ya. Perjuangan yang tidak mudah, tapi kalau Anda usahakan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, maka cinta akan tetap utuh, nggak goyang kiri, nggak goyang kanan, nggak bolong kiri, nggak bolong kanan, nggak kong kiri, nggak kong kanan gitu ya. Dan untuk yang lajang, yakinlah jika Anda memang sungguh-sungguh ingin dekat dengan seseorang yang juga memberi sinyal positif untuk bisa dekat dengan Anda, maka prosesnya tidak akan sulit. Tapi kalau yang lebih fokus kepada perjuangan untuk mendapatkan posisi terbaik di kantor, atau di perusahaan Anda, atau di tempat bisnis, atau di sebuah organisasi, atau di sebuah komunitas, maka harus serius dan sungguh-sungguh. Mungkin dari proses itu Anda baru bisa bertemu dengan seseorang yang pas di hati ya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah Scorpio. 8 tongkat, elemen api. Ini gambarannya di mana Scorpio hari ini sepertinya lagi cepat bergegas, ada banyak tugas, ada kesempatan menuntaskan ini itu anu ono gitu ya. Apapun yang dikerjakan hari ini semoga tetap semangat dan yakin segala hal yang bikin jengkel, bikin kesal tersingkirkan. Segala sesuatu yang bikin Anda jadi nggak fokus, si Scorpio merasa agak ada yang ganggu, Anda hindarkan. Karena ini akan sangat berpotensi mengganggu konsentrasi Anda. Kalau ada yang mengganggu, hindari ya. Yang penting Anda fokus terhadap persiapan-persiapan untuk menyelesaikan tugas-tugas penting di hari ini yang sudah di-prepare dengan sungguh-sungguh, yang sudah disampaikan atau dihubung-hubungkan dengan segala sesuatu yang sebagai perangkat kerja itu. Anda terkait dengan A, B, C, D nggak akan terhalang karena Anda lakukan konsolidasi dengan baik ya. Dan untuk yang berpasangan, apapun yang dikerjakan Anda tidak bisa lepas dari rasa kangen, cinta, sayang, butuh, dan kadang-kadang cemburu dengan pasangan. Tapi itulah warna cinta. Kalau nggak ada cemburu katanya nggak ada gairah, nggak ada gregetnya gitu ya. Tapi nggak boleh cemburu buta, ngerusak hubungan malahan ya. Oke, dan untuk yang lajang, kalau Anda mulai terhubung entah dengan teman lama, dengan teman baru, dengan seseorang yang dikenal, dengan seseorang yang memberi kesan positif, bisa jadi itu setruman. Anda mulai ada rasa suka. Semoga saja seseorang tersebut memberikan sinyal juga bahwa dia pun memiliki rasa yang sama ya. Tapi buat yang masih alone and lonely, semangat untuk terus berkarya, jangan sampai membuat Anda jadi ngedrop gitu ya. Karena kalau Anda fokus dengan meningkatkan karir, meningkatkan hasil karya, tanpa Anda sadari akan bertemu dengan seseorang yang mungkin hatinya terjatuh, hatinya jatuh kepada Anda karena mungkin sesuatu yang berkarisma dari diri Anda, karena sesuatu yang Anda hasilkan sebagai karya yang luar biasa, itu mungkin sekali ya. Oke, yang berikutnya adalah Sagittarius, Queen of Pentacles, Ratu Koin. Hari ini Anda berusaha menyemangati diri untuk mendapatkan segala yang sudah direncanakan, yang sudah dicanangkan, kesibukan yang sudah dipersiapkan untuk mendapat target yang terbesar, bahkan melampaui target yang sudah Anda tetapkan, dan membayangkan pasti akan ada beberapa pihak yang harus didiskusikan, harus diyakinkan. Ini butuh perjuangan. Jadi kalau memulai sesuatu harus semangat. Hari ini kalau aktivitasnya setumpuk, kalau Anda happy, Anda semangat, semua jadi ringan. Semua bisa teratasi satu persatu. Yang penting Anda tahu mana skala prioritas yang mau didahulukan ya. Dan buat yang berpasangan, posisi dalam sebuah hubungan ketika dijalani memang tidak bisa lepas tentang satu keinginan, satu harapan, satu misi ya, yang terkait dengan realisasi dari kesejahteraan. Ingin ini, ingin itu, ingin begini, ingin begitu. Tapi terkait dengan pasti support dari dana. Nah, apapun yang terkait dengan
pendanaan dalam sebuah hubungan harus dibicarakan baik-baik. Jadi nggak boleh Anda ambisi sekali ingin ke sana, ingin ke sini, ingin beli ini, ingin beli itu, ingin merealisasikan liburan sana, liburan, tapi nggak berpikir bagaimana mewujudkannya. Nah, diskusi tentang masalah finansial juga penting dengan pasangan, bukan melulu tentang cinta-cintaan, sayang-sayangan, tapi langkah besar tentang sebuah kehidupan di masa yang akan datang yang sejahtera itu juga penting. Jadi sering-seringlah membahas dengan pasangan supaya tahu step-step berikutnya merealisasikan hidup yang lebih sejahtera gitu ya. Tentu diliputi cinta. Dan buat yang lajang, kalau Anda masih fokus dengan karir yang ingin diperoleh dengan cemerlang, maka fokus jangan sampai terpecah gara-gara ada kegiatan ini, ada seru-seruan ini, seru-seruan itu. Anda harus fokus bagaimana strategi untuk bisa melesat lebih tinggi dalam karir. Tapi kalau saat ini Anda sedang berusaha menemukan tambatan hati, belahan jiwa, soulmate Anda dengan standar kelas kehidupan gitu ya, ini akan sulit. Anda harus mulai dari mencari seseorang yang tulus mencintai, tapi pasti Anda juga akan bertemu dengan orang yang setidaknya level sosial kehidupannya itu tidak beda jauh. Jadi kalau mau memulai, mulailah dengan hati, perasaan, kebaikan yang Anda lihat dari pancaran diri seseorang. Insya Allah nggak akan salah ketika menemukan dia ya. Oke, yang berikutnya adalah Capricornus. Ace of Cups, air memancar dari sebuah bejana kelima penjuru, dan pialanya itu ada di di atas tangan, dijatuhkan roti komune oleh seekor merpati, dan tangan itu menyembuli balik awan. Artinya ada keberkahan besar yang akan Anda rasakan di hari ini. Bisa kabar gembira, bisa juga kesehatan yang prima, sukacita karena bertemu seseorang, sukacita karena mendapatkan penghargaan atas pekerjaan, diberi support oleh orang yang amat sangat berkesan untuk Anda, dan bisa jadi membawa kabar, ada datang kabar gembira yang terkait dengan kesenangan, kebahagiaan, sukacita. Dan Anda harus semangat hari ini ya, bergegas supaya yang dikerjakan tuntas. Kemudian untuk yang berpasangan, aliran cinta yang tak pernah putus akan membuat hidup rasanya nyaman, damai, tentram, bahagia dalam pancaran cinta yang terus mengalir dan tiada hentinya. Ini penting supaya cinta bisa melambati hati dan membuat hatinya nyaman tanpa ada praduga-praduga yang membuat galau dalam kehidupan ya. Untuk yang lajang, kalau memang berpotensi sedang didekati oleh banyak figur atau sosok lajang lainnya, Anda harus mampu melihat berdasarkan hati. Pancaran diri seseorang bisa Anda rasakan dengan rasa batin juga. Anda akan bisa melihat mana orang yang betul-betul baik, mana yang pura-pura baik, mana yang betul-betul dewasa, mana yang pura-pura dewasa. Pokoknya Anda harus betul-betul melakukan pendekatan persuasif sehingga Anda betul-betul mengenal sosoknya ya, dengan clear gitu ya, clear and clean. Jadi nggak mengira-ngira dia seperti apa. Kalau Anda sudah ngobrol lebih banyak, lebih sering, Anda akan tahu. Dan ketika dalam kondisi, biasanya orang bisa kelihatan watak aslinya ketika kepepet, terdesak oleh situasi atau kondisi, misalnya sudah hampir terlambat, dalam kesulitan. Nah, orang akan terlihat wujud aslinya atau watak aslinya. Semoga Anda tidak salah pilih ya. Oke. Dari semua yang dibacakan, kalau ada yang kurang berkenan, ada yang kurang pas, ada yang merasa nggak sesuai, tidak ada resonansi, singkirkan saja. Nggak usah taruh dalam pikiran ataupun hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan kalau ada yang mau konsultasi secara private, Anda bisa kontak Mbak Tati di WhatsApp 087885001208. Tanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya, mekanisme konsultasinya, dan sebagainya. Pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit.